Halo Kardiomania, tahu gak sport climbing atau lebih dikenal dengan panjat tebing? Ini adalah olahraga yang benar-benar ngandelin fisik loh. Kalau level kardionya sih sebenarnya mirip kayak lead climbing di gym indoor. Oh no! Tutorialnya sih ngeklip tali ke quick draw sampai ke anchor, terus turun lagi. Bedanya kalau di wall climbing alias dinding struktur buatan ini, tantangannya jauh lebih kompleks. Gak cuma soal kuat, tapi juga teknik, kontrol, dan pengambilan keputusan. Batu yang mana selanjutnya ya? Sebelum memanjat, climber menggunakan pemanasan umum seperti jogging ringan dengan tumit ke atas untuk menaikkan detak jantung dan menghangatkan tubuh. Setelah itu dilanjutkan pemanasan khusus jari dan bahu. Dan sebelum memulai, tangan dilapisi chalk atau bubuk magnesium untuk menjaga grip tetap kering dan aman. Oh iya, sport climbing itu buat semua orang, dari anak-anak sampai dewasa, cowok, cewek, pemula, sampai yang sudah berpengalaman. Bahkan yang paling gampang rasanya kayak naik tangga besar, bukan manjat ekstrim. Cuma bagi yang takut ketinggian ya, gawat deh. Kira-kira berapa BPM ya kardio di tiap gerakan panjat tebing? Gerakan bouldering sekitar 124-152 BPM. Lead climbing sekitar 143-171 BPM. Speed climbing 162-181 BPM. Overhand climbing 152-171 BPM. Kalau static hold atau kering yang lama, heartbeat bisa naik cepet banget loh, bisa tembus sampai 160 BPM. Dan yang paling penting, kardiomania nggak perlu jadi atlet super loh untuk ikut olahraga ini. Gak harus six pack, gak harus kuat pull up puluhan kali. Selama udah mateng di teknik dasar, progres kardiomania bakal kerasa jauh lebih cepat dan aman. Nah, untuk tahu teknik dasarnya ada apa aja, yuk kita dengerin instruksi pelatih dari PPTI Kabupaten Batang. Di Kabupaten Batang sendiri, atlet-atlet ini kami bagi menjadi beberapa. Jadi dimulai dari anak usia 7 tahun, itu bisa bergabung, kemudian mengenal olahraga panjat tebing. Setelah mereka mendapatkan latihan yang intens melalui klub yang sudah disediakan, mereka berlatih dengan frekuensi yang tidak lebih dari 3 kali sesi latihan setiap minggunya. Setelah mereka dimonitor, dipantau, ternyata mereka punya potensi yang cukup luar biasa, kemudian punya capaian prestasi yang cukup bisa kita banggakan dan cukup potensial untuk bertanding di level-level yang lebih tinggi. Kemudian mereka kita berikan program latihan yang lebih intens lagi dengan frekuensi yang kami tambah. Dan disitulah anak-anak ini terpilih yang nantinya akan bisa mewakili Kabupaten Batang di event yang lebih tinggi. Seandainya mereka bisa bersaing di level nasional, mereka akan bergabung di tim Pelatnas untuk mewakili Indonesia. Jadi level itu terus kita jalankan sambil kita melakukan program latihan yang tepat sasaran sesuai dengan usia kronologis, usia biologis maupun usia latihannya. Karena ketika anak-anak ini kita berikan fasilitas, kita berikan wadah untuk mereka menyalurkan bakat minatnya terhadap olahraga panjat tebing, insya Allah mereka akan juga bisa mencapai prestasi yang terbaik. Untuk pembinaan sendiri kita mulai dari usia sedini mungkin, karena olahraga panjat tebing itu pengenalannya memang harus sejak dari usia dini. Jadi ketika anak itu udah punya keberanian untuk melawan ketinggian, di usia 4, 5, 6 tahun di bawah 7 tahun mereka bisa belajar untuk mencoba memanjat dengan jalur-jalur yang sangat mudah dan memungkinkan untuk mereka bisa menyelesaikannya. Nah, kemudian di saat mereka usia 7 tahun, itu kita tanamkan gerak dasar di olahraga panjat tebing. Pada saat usia 7 sampai dengan 12 tahun, mereka kita kenalkan dengan gerak dasar. Kemudian mereka kita kenalkan dengan literasi fisik. Ketika mereka sudah menguasai itu semua, baru mereka kita spesialisasikan di olahraga panjat tebing. Belum masuk ke spesialisasi nomor kecabangan. Jadi panjat tebing ada 3 nomor pertandingan. Ada lead, adalah tingkat kesulitan. Seperti yang bisa dilihat di sana, yang paling sebelah kiri itu lead. Kemudian ada boulder, kami punya ada sarana.
di mesh, kemudian ada speed seperti yang dilihat di belakang yang menggunakan kecepatan. Nah, ketika anak-anak ini sudah memilih olahraga panjat tebing, baru kita kenalkan lebih jauh bagaimana teknik lead, teknik speed, kemudian teknik boulder. Pada saat mereka sudah menguasai ini semua sambil kita bangun kondisi fisiknya, baru nanti akan kita spesialisasikan ketika mereka masuk usia dewasa awal atau di remaja akhir. Itu sekitar usia antara 17, 18 sampai 19 tahun. Karena tiap anak pasti akan berbeda dengan masa tumbuh dan kembangnya. Jadi pada saat mereka sudah mulai masuk usia spesialisasi, mereka harus memilih salah satu dari ketiga nomor pertandingan ini. Apakah lead, apakah speed, apakah boulder. Jadi memang perjalanan menjadi seorang juara itu tidak singkat. Kita membutuhkan kurang lebih 10.000 sampai 12.000 jam untuk menjadi seorang juara. Terutama apalagi kalau itu juara dunia. Harapan saya ada sinergitas antara semua unsur di dalam, dari mulai pengurus, kemudian atlet, pelatih, begitu juga nanti para pemangku kebijakan, baik itu di tingkat daerah, di tingkat provinsi, sampai di tingkat internasional, supaya prestasi kami bisa nanti terus berkelanjutan. Kardiomania, ada beberapa teknik pegangan loh. Yang pertama adalah cream, ujung jari kecil dan kuat. Open hand, lebih aman untuk tendon. Pinch, menjepit. Sloper, mengandalkan gesekan. Dan terakhir ada jog, pegangan besar dan pemula friendly. Peralatannya pun lengkap banget, ada harness. Dipakai di pinggang dan paha, fungsinya mengikat tubuh ke tali. Harus pas ya, jangan terlalu longgar. Yang kedua ada tali panjat atau climbing rope. Fungsinya menyerap hentakan saat jatuh. Yang ketiga sepatu panjat. Oh ya, soalnya tipis dan lengket, biar bisa bantu pijakan si atlet. Peralatan yang kami gunakan harus memang benar-benar memiliki standar, dan standar itu sudah ditentukan oleh UIAA sebagai lembaga tertinggi yang menaungi olahraga panjat tebing. Kemudian diturunkan lagi oleh IFSC sebagai olahraga yang menaungi olahraga prestasi panjat tebing. Dan peralatan yang kami gunakan itu adalah sesuai standar yang sudah ditentukan oleh lembaga tertinggi internasional. Dan itu yang harus kita gunakan. Jadi kita tidak boleh sembarangan menggunakan tali, karabiner, kemudian harness, kemudian runner istilahnya itu. Kita nggak boleh sembarangan menggunakan atau merekayasa sendiri membuat merekayasa karena keterbatasan anggaran nggak bisa. Karena itu resikonya sangat tinggi. Itu yang perlu saya sampaikan karena banyak terjadi juga kejadian-kejadian kecelakaan di olahraga panjat tebing hanya karena human error.